Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dalam channel kita. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan Evangelium yang akan dikhotbahkan pada Minggu Misericordias Domini tanggal 23 April tahun 2023 di gereja-gereja kita. Dan sebelum kita memulai, saya ajak saudara lagi untuk saling membantu kita selaku orang bersahabat, agar kita mengajak kawan-kawan kita yang belum subscribe, mensubscribe, dan yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Karena nampaknya subscriber dari channel ini sangat sulit bertumbuh dan berkembang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai kami dalam merenungkan firman-Mu kali ini. Bukalah hati dan pikiran kami dan berikan kuasa Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, sehingga perenungan kami berguna untuk kehidupan kami dan untuk persekutuan kami dalam Yesus Kristus. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 17 sampai ayat 23. Jadi 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ayat 23. Marilah kita baca apa dituliskan oleh Rasul Petrus di sana. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami dan menghayati serta mengamalkan firman Tuhan. Amin. Pokok atau tema yang diusulkan untuk perenungan kita adalah dilahirkan kembali oleh firman Allah.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan Petrus yang pertama berbicara tentang lahir kembali itu. Dan lahir kembali itu bukan berarti reinkarnasi, bukan. Yohanes telah membicarakan tentang dilahirkan kembali dalam Yohanes 3. Kita baca ayat 3 sampai 4 misalnya, dalam perbincangan Yesus dengan Nikodemus. Jadi kalau orang mau mengenal kerajaan Allah, dia harus dilahirkan dari air dan roh. Dia harus dilahirkan kembali dari air dan roh, kata Yesus waktu itu. Dan bagaimana mungkin dilahirkan kembali? Apakah seseorang itu bisa masuk lagi kepada rahim ibunya agar lahir kembali, kata Nikodemus. Begitu buruknya lah orang kalau demikian wawasan pandangannya, kan. Jadi Petrus kembali mengingatkan ajaran yang didengarnya ini tentang lahir kembali itu. Tapi sebelum dia berkesimpulan seperti itu, dia katakan bahwa setiap pengikut Yesus Kristus adalah orang yang telah ditebus dan dikuduskan oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Jadi yang bekerja untuk melahirkan kembali itu adalah darah Kristus dan Roh Kristus. Yesus mengatakan memang di Yohanes 3, orang akan lahir 2 kali, ya, lahir kembali melalui air dan roh. Di sini dilahirkan melalui apa? Dengan firman Allah. Tetapi yang sebenarnya yang maksud adalah Yesus yang bekerja untuk melahirkan orang kembali, sehingga dia menjadi manusia baru. Dan konsep ini sebenarnya tidak ubahnya seperti pandangan Paulus bahwa siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Jadi itu bukan reinkarnasi, tetapi mari kita lihat misalnya contoh yang mungkin paling dekat sama kita adalah hidupnya capung, ya. Capung lah, kalau kupu-kupu ulatnya di udara juga. Tapi kalau capung anaknya ada di dalam air. Dalam bahasa Batak itu dikatakan anak capung itu adalah si tuma. Saya kurang tahu dalam bahasa Indonesia. Dan kalau si tuma itu, anak capung dalam air itu telah cukup dewasa untuk menjadi capung, dia akan naik ke ranting rumput atau ranting padi di sawah, dan dia menunggu sampai tiba saatnya kulitnya yang di luar itu memecah dan dia yang ada di dalam akan keluar menjadi capung. Dan mulai dari situ dunianya yang baru bukan lagi dunia dalam air, tetapi dunia di udara bebas. Jadi kalau kupu-kupu ulatnya itu bergantung di ranting pohon atau di dahan pohon sampai dewasa, barulah nanti dia bergantung di sana berdiam, kemudian ulat yang sudah dewasa itu pecah sehingga muncullah dari dalam kupu-kupu yang cantik-cantik, kan kayak gitu. Jadi ulatnya dan kupu-kupunya hidup di dalam alam udara yang sama. Tapi kalau capung itu berada dalam dua dunia yang berbeda. Anaknya dalam air karena dia bertelur di air, dan setelah dewasa anaknya itu naik atau si tuma itu naik ke atas, ya. Kalau agak besar si pasing namanya, baru dia memecah dan menjadi capung dan terbang cantik-cantik. Itulah sebenarnya pembaruan hidup
dalam hewan sedemikian. Dan itu bukan reinkarnasi, transformasi, ya, perubahan bentuk itu yang dialami oleh hewan seperti itu. Tapi kalau lahir kembali oleh kuasa Tuhan, bukan hanya transformasi seperti capung tersebut, ya, atau seperti ulat tersebut. Mungkin orang mengatakan, ya, kita sama-sama manusia lama kita hidup di alam atau udara yang sama dengan hidup kita yang baru ini, wujud kita yang baru, walaupun kita sudah ditransformasi. Tapi mungkin kita mengatakan lebih cocoklah bandingannya kita ini transformasi ulat anak kupu-kupu menjadi induk kupu-kupu. Ya, terserah Anda bisa mengatakan kayak mana, tetapi yang jelasnya, ya, bungkus tubuh manusia yang dilahirkan kembali itu terbuang, ya, isinya diperbaharui, dan pola hidupnya sama sekali baru. Dan itulah yang kita lihat dalam setiap orang yang dilahirkan kembali di dalam Kristus. Kalau dia dulu hidupnya yang lama itu jahat, bahkan sangat jahat, setelah dia disentuh oleh kuasa roh Tuhan atau firman Tuhan, dia menyambutnya dan berubah menjadi orang baik, ya. Sehingga pakaiannya yang pakaian orang jahat berubah menjadi pakaian orang yang baik-baik. Sikapnya yang dulu kasar-kasar dan mau menghabisi nyawa orang, sekarang setelah dilahirkan kembali, dia bersifat kasih, ramah, dan betul-betul dapat menyayangi sesamanya manusia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kuasa darah Yesus Kristus memang, ya, mengalahkan kematian. Mengapa harus kuasa darah Yesus Kristus yang membuat kita menjadi manusia baru, yang menebus kita? Karena ada latar belakang di agama Yahudi bahwa penebusan manusia yang jahat, yang kotor, pembersihannya dilakukan dengan pentahiran dan juga pemberian kurban penghapus dosa. Dan kurban itu dipotong, darahnya diambil, lalu oleh imam darah itu dipercikkan ke altar, dan darah yang tercurah itulah katanya menghapus dosa orang yang menyerahkan kurban tersebut, yang sewaktu penyembelihannya pemberi kurban itu memegang hewan tersebut agar dosa-dosanya ditimpakan kepada domba itu. Tanpa latar belakang itu, kita tidak bisa mengerti memang mengapa Yesus Kristus itu disebut anak domba Allah yang memikul dosa dunia di dalam Yohanes 2 misalnya, ya. Jadi ada latar belakang pemberian kurban penghapus dosa dan menjadi manusia baru yang sudah memberikan persembahan penghapus dosa itu. Dan tentu saja ada janji, ada tekad mengatakan bahwa setelah pengampunan dosa dilakukan, diterima, dia akan hidup secara baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian oleh Yesus Kristus semua yang ditebusnya memanggil Bapa, ya. Baik kepada Yesus bisa juga sama kepada Jehovah Elohim, jadi Bapa. Jadi siapa Bapa itu adalah yang menghukum, ya, menghakimi orang tanpa memandang bulu, tanpa memandang muka, tetapi Tuhan akan menghakimi orang menurut perbuatannya, katanya. Ini harus jelas kita mengerti, kalau Tuhan menghakimi manusia menurut perbuatannya, itu sebenarnya tidak menghilangkan
anugerah dari Tuhan kita melalui penebusan yang dilakukan dan melalui darah anak domba itu. Karena apa? Perbuatan yang akan dilihat Tuhan dalam penghakiman itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak diminta pengampunan oleh Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi kita jangan lupa, makanya perlu datang di hadapan Tuhan sedikitnya sekali seminggu untuk mengaku dosa dan menerima pengampunan dari dosa kita, dan pengampunan itu dimeteraikan untuk kita bawa pulang ke rumah. Jadi jangan sampai ada dosa kita, perbuatan kita yang tersisa, ya. Makanya orang sering berdoa, Tuhan ampunilah dosa kami yang tidak kami sadari maupun yang sudah kami sadari, karena Kau adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu artinya mohon pengampunan dosa dengan sapu bersih. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jadi perbuatan itu, ya, memang orang yang sudah ditebus Yesus Kristus harus berbuat baik lah, ya. Kalau sudah diperbaharui oleh Tuhan, ya jangan lagi hidup seperti ulat, tetapi hiduplah sebagai kupu-kupu. Atau janganlah hidup sebagai si tuma, masuk ke dalam air lagi, ya, atau si basing, tetapi harus hidup sebagai capung yang bisa terbang kemana dan menaruh keindahan kepada isi dunia ini, sehingga ciptaan Tuhan sungguh sempurna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jadi oleh karena Tuhan kita menghakimi tanpa memandang bulu, tanpa memandang muka, entah dari gereja mana itu pun sama, dari agama mana pun sama, entah apapun latar belakangnya sama, akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, karena Dia adalah hakim agung satu-satunya menurut berbagai agama di dunia ini. Dan kalau itu terjadi, Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang terjadi lagi? Ya, tentu saja kita harus takut, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada. Jadi lebih baiklah kita mengaku dosa kita daripada Tuhan menelanjangi kita. Karena seperti dalam cerita kitab Injil, ada seorang yang masuk ke rumah Tuhan, ya, tapi ternyata setelah Tuhan datang, dia lihat, mengapa kau masuk di sini? Kau gak bisa masuk di sini, keluar kau, katanya. Itu yang sangat menyedihkan kalau kita diusir dari rumah Tuhan pada akhir zaman nantinya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hidup kita yang sia-sia itu apa? Ya, si tuma itu hidup di air, ya, memang dia hidup di situ. Dan kalau dia terus di air itu sia-sialah, dia harus tinggalkan itu. Ulat itu pun kalau dalam kepompongnya terus, sia-sialah dia. Jadi Tuhan mengeluarkan kita dari hidup kita yang sia-sia. Apanya yang sia-sia? Satu, ada pola hidup yang tidak mengantar kita masuk kerajaan Allah, ya, tidak menjadi pewaris kerajaan Allah. Karena apa? Kita tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, kita tidak dilahirkan dari firman Tuhan. Petrus menekankan di sini bahwa orang yang ditebus Yesus Kristus itu adalah lahir oleh firman Tuhan, sehingga dia sama dengan Kristus, ya, karena Kristus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, dan setiap manusia yang dilahirkan oleh firman Tuhan adalah menjadi pengikut Kristus atau orang yang diurapi untuk melakukan kehidupan yang benar. Jadi mungkin hidup kita dulu itu sangat berguna bagi kita, tapi akhirnya dia sia-sia, ya. Banyak sekarang umat beragama begitu. Enak sekali dia rasa yang beragama itu. Enak sekali. Ada pergi ke sana, kompaknya bukan main. Ini banyak yang bisa dibuat. Tetapi ternyata kehidupannya itu hanya keliling-keliling di situ.
tidak bisa keluar dari kepompong itu untuk menuju kehidupan surgawi, kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan bagi manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi lihatlah orang-orang di sana itu. Agama Yahudi itu tidak mengenal surga kan? Ada Taman Eden yang hilang. Mereka mau menciptakan Taman Eden di dunia ini, baguslah itu. Tapi mereka harus keluar dari situ untuk mewarisi kerajaan Allah. Dan mereka tidak perlu malu-malu menyambut kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus itu agar kepercayaan mereka sempurna. Demikian juga umat beragama lain ya. Umat Kristen pun ya jangan menjadi sia-sia lagi. Jangan kembali kepada kehidupan yang sia-sia, tetapi dia harus berjuang terus menjadi manusia yang berhasil guna, yang terus menyebarkan keselamatan, damai sejahtera di kalangan ciptaan Tuhan, di kalangan umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Sekarang itu zamannya. Dulu memang gak datang, mengapa tidak datang? Walaupun Musa sudah mengatakan seorang nabi seperti saya harus lahir dan kalian harus mendengarkan suaranya, katanya. Sudah tiba waktunya apa yang dinubuatkan oleh Yesaya 53 itu, seorang Mesias yang menderita, sudah datang. Itu zaman akhir ya. Tapi mengapa kita heran kita karena orang Yahudi agak enggan menyambut Mesiasnya yang menderita, bahkan melarang anak-anak mereka untuk menghafal itu Yesaya 53 itu. Jadi harus yang raja, yang sangat mulia, yang apa, Mesias mereka katanya. Padahal metode Tuhan untuk mengalahkan dunia ini adalah dengan kerendahan hati, dengan apa? Dengan penderitaan. Kalau Tuhan mau menderita demi dunia ini, ya tentu saja adalah sangat bodoh apabila dunia itu tidak mau menyambutnya. Kan kayak gitu. Jadi, ya Tuhan yang satu itulah yang membangkitkan Tuhan Yesus. Ya, mengembalikan rohnya yang sempat kembali kepada Bapa, baru pergi ke dunia bawah, membebaskan orang-orang yang terrantai di sana dan masuk lagi kepada tubuhnya yang mulia dalam kubur. Dan pada hari yang ketiga setelah hari penyalipannya atau hari kematiannya, hari Jumat itu, hari ketiga itu Minggu subuh atau Ahad subuh, dan disitulah dia muncul ke permukaan dan mempertunjukkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Dan itulah yang menuntun kita kepada hidup yang baru, agar hidup kita mulia, kan gitu. Sehingga iman kita tidak sia-sia, pengharapan kita betul-betul tidak salah arah, tetapi benar-benar mengarah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang terakhir dikatakan oleh Petrus di sini, ya, kita pengikut Yesus Kristus itu menyucikan diri kita dengan ketaatan kepada kebenaran. Coba bayangkan, walaupun kita katakan bahwa Yesus adalah jalan, hidup, dan kebenaran, 1 Petrus ini tidak mengatakan ketaatan kepada Kristus, agar semua orang terbuka melihat kebenaran mana yang dia taati. Dan itulah yang membuka jalan bagi orang ya untuk melakukan kasih persaudaraan yang tulus dan murni. Jadi tidak dikatakan di sana kita menyucikan diri dengan ketaatan kepada kebenaran Kristiani, kebenaran agama A, kebenaran filsafat A, tidak dikatakan di sana. Tetapi ketaatan kepada kebenaran. Orang sudah harus tahu kebenaran mana itu. Itulah kebenaran di atas segala kebenaran yang ada. Dan apabila itu memang dipegang, ya tentu saja semua manusia akan kita lihat sebagai saudara kita. Tidak ada lagi di sana sikap-sikap rasialis
Tidak ada sikap-sikap kesombongan, menganggap marganya lebih tinggi dari marga orang lain, bangsanya menjadi bangsa yang lebih hebat dari bangsa lain. Tetapi dia melihat semua bangsa-bangsa itu sebagai saudara, ya. Jadi orang sana bicara kadang-kadang dengan ukhuwah basariyah, ya, atau ukhuwah atau nia, kesatuan dari semua secara badan, ya, kesatuan sebagai makhluk Tuhan di dunia. Dan kita ini adalah kesatuan di dalam Kristus, sehingga kita bisa bersaudara di dalam kebenaran yang tertinggi itu. Dan kalau kita sudah menemukan kebenaran itu, ya tentu saja kita mempraktikkan kasih persaudaraan yang tidak melihat muka dan tidak melihat latar belakang hidup, tetapi kita menyalurkan kasih Philadelphia ini sehingga rumah kita menjadi rumah saudara kita tersebut, rumahnya juga menjadi rumah kita, bahkan kantongnya mungkin menjadi kantong kita, kan. Kampung-kampung terjadi kayak gitu, hanya di kota-kota tidak bisa kantong saudara kita menjadi kantong kita. Tapi kalau di kampung-kampung, masih ada isi kantongmu di situ, mari dulu katanya, terus dikasih itu. Itulah hebatnya kasih persaudaraan di kampung-kampung itu lebih kental lagi daripada di daerah kita yang maju ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tentu saja kasih itu tidak boleh tanggung-tanggung. Seperti kasih Tuhan yang agape itu tidak tanggung-tanggung, ya. Kasih yang storge itu menurut daging itu juga tidak tanggung-tanggung. Tapi kasih yang filia juga tidak tanggung-tanggung, ya. Kasih eros pun sebenarnya tidak bisa tanggung-tanggung, tapi harus pada jalur yang sebenarnya. Karena semuanya itu diikat di dalam kata Ibrani ahab, mengasihi atau kasih. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita bisa melakukan itu pasti punya dasar, ya, bukan tidak punya dasar. Kalau kita sadari, apakah kita mungkin melakukan kasih persaudaraan? Ya mungkinlah, karena kita sudah dilahirkan kembali, bukan dengan benda-benda yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, ya, tetapi dengan dengan firman Allah, ya, firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi firman Allah itu yang betul-betul membuat kita menjadi manusia baru, ya. Makanya kita selalu dianjurkan seperti oleh Rasul Yakobus, jadilah pelaku firman, jangan hanya pendengar saja. Karena kalau kamu hanya mendengarkan saja, itu artinya kamu menipu diri sendiri. Jadi firman Tuhan itulah yang menjadikan semua, kan. Dari sejak penciptaan, firmanlah yang bekerja. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadilah ini, maka itu pun jadi. Hanya manusia yang harus dikerjakan dulu, baru ada penciptaan manusia. Kalau yang lain-lain hanya firman yang bekerja. Jadi sungguh luar biasa kuasa daripada firman Tuhan, dan bagi firman Tuhan tidak sulit untuk membuat kita menjadi ciptaan baru, menjadi dilahirkan kembali. Tapi yang perlu kita lihat adalah bahwa selaku manusia yang telah dilahirkan kembali, jangan lagi lari kita dari firman Tuhan yang telah melahirkan kita, kan kayak gitu. Kita harus patuhilah firman Tuhan itu, karena mematuhi firman Tuhan, menghayatinya dan melakukannya, itulah jalan hidup terbaik sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, dunia kita sekarang ini sudah sangat mengherankan bahwa dari dunia kekristenan dan agama yang lain, agama Abrahamistis itu banyak sekali yang menjadi ateis. Mungkin bagi orang Yahudi tidak banyak yang ateis. Karena apa? Karena orang Yahudi sudah membuat agama Yahudi menjadi identitas dirinya, ya.
identitas diri Yahudi itu. Kalau kita tidak membuat kekristenan kita menjadi identitas diri, hanya sebagai identitas pikiran, identitas otak-otak, tapi tidak identitas terdalam kita, sehingga banyak orang lari di belakangan. Oleh karena itu kita harus membangun bersama identitas budaya Kristiani kita, sehingga orang semua akan semakin senang mengikut Yesus Kristus di zaman abad 23 ini dan tidak beralih menjadi ateis dan lain-lain. Kita harus kembalikan dunia ini untuk kembali datang kepada Kristus yang mengasihi mereka. Tuhan yang menguatkan kita. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah melahirkan kami kembali dengan firman-Mu. Firman yang menyertai air dan roh, sehingga kami menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau terus menjaga negara kami, sehingga tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan. Tuntunlah bangsa kami Tuhan berjalan dalam kasih yang daripada-Mu. Pemerintah dan rakyat bisa saling mengasihi dan terus bahu-membahu menurut agama masing-masing, mematuhi Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Kabulkanlah doa kami. Amin.